Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Ridwan, NIM 210 206 0009. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang keenam. Pertemuan pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan dan pengertian perencanaan pendidikan, kemudian prinsip-prinsip perencanaan pendidikan dan unsur-unsur perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian perencanaan pendidikan adalah usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya membuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan ada 7. Yang pertama yaitu prinsip interdisipliner. Yang kedua, prinsip fleksibel. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, prinsip progress of change. Yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Yang keenam, prinsip kooperatif dan komprehensif. Yang ketujuh, prinsip human resource development. Kemudian adapun unsur-unsur perencanaan pendidikan ada 6. Yang pertama yaitu penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis. Yang kedua, proses pembangunan dan pengembangan pendidikan. Yang ketiga, prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang kelima, tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam bidang pendidikan. Yang keenam, masalah strategi. Sejarah perencanaan pendidikan. Sejak zaman kuno, para ahli filsafat dan pendidikan sudah memiliki gagasan perencanaan pendidikan yang bersifat murni spekulatif. Perencanaan pendidikan masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Xenophon menceritakan bagaimana 25 abad yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Pada zaman kuno, ini menekankan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitan sistem pendidikan dengan tujuan masyarakat. Oleh karena itu, pada pertengahan abad ke-16, John Conrad mengusulkan suatu rencana untuk sistem persekolahan dan kursus nasional sehingga bangsa Skot memiliki suatu bentuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan kesejahteraan material. Kemudian pada perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia pada tahun 1967 sampai 1968, perencanaan pendidikan di Indonesia baru bisa dimulai. Seorang ahli perencanaan ekonomi berkebangsaan Belanda yang bernama lengkap Prof. Dr. Randus Tinderbergen pernah datang ke Indonesia untuk memberikan semangat kepada para pejabat pendidikan untuk mulai belajar teknik-teknik secara sistematis. Baru pada akhir tahun 1968, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat pusat ada unit yang menangani perencanaan, yaitu Badan Pengembangan Pendidikan atau disingkat BPP. Masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Adapun masalah dari perencanaan pendidikan, yang pertama, rendahnya sarana fisik.
Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Kemudian, adapun tantangan dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, perubahan kurikulum yang begitu cepat. Yang kedua, tuntutan penggunaan teknologi yang tinggi dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk mempraktekkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang keempat, perhatian terhadap perlindungan HAM. Kemudian yang kelima, masih ada upaya mencari keuntungan melalui pendidikan. Yang keenam, fasilitas prasarana dan sarana pendukung pendidikan yang terbatas. Dan yang ketujuh, institusi pendidikan harus mampu melindungi peserta didik dari informasi negatif. Fungsi perencanaan pendidikan ada 7. Yang pertama, pedoman pelaksanaan dan pengendalian. Yang kedua, menghindari pemborosan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, memenuhi akuntabiliti lembaga pendidikan. Yang keempat, pengendali perubahan sistem pendidikan. Yang kelima, peningkatan aktivitas pendidikan dengan masyarakat. Dan yang keenam, alat untuk bekerja yang lebih dekat dengan pelayanan masyarakat. Dan yang ketujuh, alat bagi pengembangan penjaminan kualitas pendidikan. Teori-teori perencanaan pendidikan ada 5. Yang pertama yaitu teori sinoptik, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen dalam mencapai tujuan yang sama yang disebut visi serta dengan tindakan yang sama untuk mencapai tujuan. Teori sinopsis menggunakan pendekatan sistem dalam pelaksanaannya. Pada teori ini bertujuan menjadi bagian atau komponen dengan menggunakan analisis model sistem. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori incremental, yaitu menekankan kepada kemampuan lembaga dan performa personalnya yang ada dalam suatu lembaga pendidikan untuk merencanakan pendidikan. Menurut teori ini, dalam perencanaan pendidikan harus dilaksanakan dengan hati-hati. Teori selanjutnya yaitu teori transaktif. Teori transaktif dalam menekankan bahwa didasarkan pada penekanan harkat manusia sebagai pribadi serta menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Menurut teori ini, perencanaan pendidikan dilakukan dalam pertemuan antar individu dalam suatu lembaga pendidikan untuk saling mengomunikasikan ide masing-masing. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori advokasi. Menurut teori advokasi, setiap lembaga pendidikan memiliki persamaan antara yang satu dengan yang lainnya dengan mengabaikan perbedaan yang ada baik lingkungan maupun daerah. Dalam merencanakan pendidikan, perencanaan tidak melihat data empiris, akan tetapi lebih menekankan pada asumsi atau dasar yang rasional, logis, dan bernilai. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori SITA, merupakan gabungan dari teori radikal, advokasi, transaktif, sinoptik, dan incremental. Dari teori SITA dikemukakan oleh Tanner dalam rangka mengurangi kelemahan masing-masing dari kelima teori tersebut apabila ditetapkan secara terpisah. Dengan penggabungan dari kelima teori tersebut diharapkan saling melengkapi kekurangan masing-masing teori dan menghasilkan sinergi teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun suatu perencanaan dengan meminimalisir kekurangan dan kelemahan masing-masing teori. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam ada 5. Yang pertama yaitu prinsip ikhlas. Yang kedua yaitu prinsip kreatif dan inovatif. Yang ketiga yaitu prinsip efisien. Yang keempat yaitu prinsip berkelanjutan. Dan yang kelima, prinsip pertanggungjawaban menyeluruh dunia dan akhirat.